Wajah Della Puspita juga terlihat berseri-seri. Usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan dan diperkirakan pada bulan Oktober nanti Della akan melahirkan anak pertamanya. Selama mengandung, Della praktis mundur untuk sementara dari dunia entertainment. Padahal sebetulnya Della masih punya cukup waktu untuk bermain sinetron seperti biasanya. Biasanya pula orang tua akan mengejar setoran demi biaya kelahiran anaknya. Lain bagi Della, biaya bukan kendala berarti baginya. Komit syaratnya dia untuk dia kalau ingin tetap di dunia ini, pelajaran tidak boleh ditinggalkan. Saat ini Alisa masih duduk di kelas 3 SMP, masa di mana para remaja bergaul dan bersenang-senang. Dengan kegiatan syuting yang menumpuk, apakah Alisa tidak takut disebut Cooper? Lebih baik dibilang gitu daripada nanti kita ngelakuin tapi nanti malah akhirnya rugi buat diri kita sendiri. Lagian juga sebenarnya orang lebih bisa dibilang gaul orang yang bersih daripada orang yang clubbing, dugem, ngerokok, seks bebas gitu. Apakah Anda salah satu pendatang di Jakarta? Dan apakah alasan Anda menetap di Jakarta karena ingin mengadu nasib di ibu kota ini? Ya, siapa tahu Anda akan menjadi orang sukses, punya karir atau pekerjaan yang mapan. Ujung-ujungnya jadi orang kaya. Punya pikiran seperti itu karena Regi Lawalata dan Izur Muhtar punya pesan sederhana untuk Anda kaum urban Jakarta. Satu message yang ingin kita sampaikan, kalau kita nggak punya satu kemampuan untuk hidup di Jakarta, kenapa kita semaksa? Ya kita lebih baik untuk membesarkan daerah sendiri. Apa hubungannya Regi dengan Izur? Apakah mereka berdua merasakan susahnya menjadi kaum urban? Rupanya Regi dan Izur sedang bersiap-siap untuk terlibat dalam satu film layar lebar karya anak Indonesia bertajuk Kejar Jakarta. Dari judulnya, film seperti apa yang ingin disuguhkan pada penonton? Satu komedinya bukan komedi yang slapstick yang gimana gitu, tapi ada drama komedi, ini satu hal yang lain gitu ya. Penyampaian ini sangat sederhana, tetapi dalam realita kehidupan ini sering sekali terjadi. Jadinya mungkin garis besar dari cerita ini adalah bahwa di tempat kamu sendiri, dimanapun kamu berada, sebenarnya kamu bisa menciptakan itu. Kira-kira kesana lah ini. Jadi nggak harus apa-apa tuh harus Jakarta, apa-apa tuh melihat, jangan tuh sukses tuh hanya dilihat dari Jakarta aja. Pemirsa, bagi Anda yang sudah mempunyai anak, pasti Anda ingat akan suka dukanya ketika tengah mengandung anak pertama. Sukanya karena Anda akan segera diberikan momongan. Dukanya mungkin karena setiap pagi Anda diserang oleh rasa mual yang menyiksa. Dan kita akan segera menyapa dua artis kita yang tengah mengandung anak pertama mereka, yaitu Cece Kirani dan Della Puspita. Sejak kehamilannya, Della sempat dipusingkan oleh kasus yang menimpa suaminya. Dan sekarang, mari kita jenguk kedua calon ibu kita ini. Pemirsa, inilah Gospot. Baru 1 bulan menikah, Cece Kirani sudah melihat tanda-tanda kehamilan dalam dirinya. Pantas wajah Cece Kirani terlihat berbinar. Maklum saja pada pernikahan pertama, Cece tidak mendapatkan keturunan. Bisa dibilang Cece Kirani dan suaminya A.A. Hadi tak mau bersabar untuk segera menimang momongan. Iya, insya Allah baru telat-telat, tapi belum periksa ke dokter juga, jadi belum tahu gitu. Tapi pengennya memang awal nawa itu nikah dari dulu juga memang pengen punya anak. Kalau memang sekarang dikasih cepat sama Allah, ya doakan semoga saya selalu sehat, bayi yang saya kandung juga sehat, dimudahkan, dilancarkan nantinya, itu aja. Hasilnya positif, udah 2 kali diperiksa tes pack, hasilnya positif, tapi ya belum diperiksa ke dokter secara medis, kan belum tahu hasilnya. Kebahagiaan Cece Kirani pasti semakin menjadi-jadi. Sebabnya sebelum menikah, Cece Kirani sudah divonis dokter mengidap kista di rahimnya. Sebelum saya kemarin akad, saya berobat ke salah satu dokter gitu, dan dokter bilang ini mau disuntik nggak gitu atau dikasih obat gitu. Tunggu dulu deh dok, tunggu setelah saya nikah. Kalau memang saya nikah belum hamil, ya saya akan terapi untuk kesembuhan kista gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya hamil. Insya Allah mungkin katanya kistanya hilang kan, bisa hilang gitu. Kehamilan muda seringkali menjadi siksaan bagi wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Kalau tak sebentar-sebentar muntah atau ngidam makanan yang aneh-aneh, biasanya tubuh terasa tak bertenaga. Beruntung Cece Kirani tak mengalami hal itu.
Cece bahkan masih aktif main sinetron. Lucunya justru suaminya yang ngidam. Ayah yang ngidamnya apa? Minta bajigur lah tiba-tiba gitu. Nggak, kadang aku suka nggak kepikiran kayak pengen bubur kacang gitu malam-malam. Terus yang tadinya nggak pernah makan malam kan gitu. Mungkin aku malah nafsu makan gitu malam. Saya pengen buru-buru mendidik anak gitu. Jadi insya Allah jadi anak yang soleh atau soleha gitu. Ingin buru-buru kasih pendidikan yang bagus gitu. Pokoknya ingin mendidik anak dengan baik itu aja. Wajah Della Puspita juga terlihat berseri-seri. Usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan dan diperkirakan pada bulan Oktober nanti Della akan melahirkan anak pertamanya. Selama mengandung, Della praktis mundur untuk sementara dari dunia entertainment. Padahal sebetulnya Della masih punya cukup waktu untuk bermain sinetron seperti biasanya. Biasanya pula orang tua akan mengejar setoran demi biaya kelahiran anaknya. Lain bagi Della, biaya bukan kendala berarti baginya. Cuti dulu total sampai nanti melahirkan, kalau ada tawaran ya kalau bagus ya insya Allah. Apakah Della sudah tahu jenis kelamin anaknya? Pokoknya dalam minggu-minggu ini insya Allah periksa nanti supaya tahu laki-laki atau perempuan gitu. Akhir-akhir ini Della terlihat sering keluar rumah tanpa didampingi suaminya Joki Fernando. Sejak 2 kali terkena kasus mobil mewah, Joki seperti menghilang. Enggak, aku nggak anggap ada masalah apa karena emang nggak ada masalah apa-apa. Pokoknya tinggi positif aja lah, nggak usah bikin rumor sini. Nggak gimana-mana, sekarang juga di rumah kan gitu, karena aku kuat sendiri karena apa ya kan tadi emang jokinya kurang enak badan gitu di rumah, ya udah aku tinggal aja karena aku pengen keluar dari kemana, aku pengen keluar nih, ayo jalan-jalan gitu. Musuh utama wanita yang sedang hamil adalah stres. Yang ditakutkan Della stres menghadapi persoalan yang membelit suaminya. Apalagi sampai sekarang belum ada kabar tentang perkembangan kasus yang melibatkan suaminya itu. Stresnya karena dikejar-kejar untuk pertanyaan yang nggak jelas itu aja. Karena itu alasan kenapa aku kemarin nggak mau bertemu dengan kamera-kamera ini. Anakku anti kamera wartawan, jadi kita vakum dulu. No komen, nggak ada masalah apa-apa gitu. Terus nanya-nanya hamil-hamil aja deh. Meski menyakitkan, Anda pasti setuju bahwa kehamilan adalah sebuah pengalaman yang sangat mulia. Karena Tuhan sedang menitipkan sebuah kehidupan dalam rahim Anda. Fenomena kawin cerai banyak terjadi di masyarakat kita, tak terkecuali di kalangan para artis. Di tengah-tengah itu muncul Pangky Suwito dan Yati Octavia yang mampu mempertahankan laju perkawinan mereka selama 26 tahun. Kita nggak pernah rayain pesta perkawinan, tapi kita selalu tafakuran, bersyukur. Ulang tahun saya, ulang tahun Mas Pangky, ulang tahun perkawinan, saya selalu bersyukur. Bukan saya tidak mau kumpul dengan teman-teman atau saudara yang lain, yang saya utamakan adalah keluarga. Selama seharian penuh, Pangky dan Yati sengaja meluangkan waktu untuk menikmati rasa kebersamaan. Lantas, hadiah spesial apa yang sudah Pangky berikan kepada Yati? Saya selalu dikasih hadiah kado yang besar-besar, banyak. Alhamdulillah. Kalau untuk saya tiap hari memberi kado nikmat. Jadi saya bukan hanya ulang tahun ataupun ulang tahun perkawinan atau apapun, tapi saya selalu memberikan kado dengan cara saya, yaitu nikmat. Apa resep rahasia kalian berdua agar tetap harmonis dan terlihat mesra? Komitmennya kejujuran, itu. Komitmen kita berdua kejujuran. Mulai dari tidak ada handphone, ada orari, terus telepon rumah, saya selalu komunikasi. Saya mati handphone 1 jam aja, Yati udah ngamuk-ngamuk, marah. Begitupun anak-anak juga. Apa pesan Pangky dan Yati bagi teman-teman artis yang rumah tangganya sedang gonjang-ganjing? Kalau saya perkawinan itu penuh dengan pengorbanan ya, pengorbanan. Suami maupun ada maupun tidak, tetap suami. Suami lagi keadaan bagaimana tetap suami. Istri pun gitu ya. Betul. Buat saya kalau kita didasari dengan, bukan pinter ya, didasari dengan pengertian yang dalam dan tahu bahwa kita
perkawinan itu salah satu yang sakral ya. Sesuatu yang sakral itu mbok ya jangan buat main-main.